40 sampai 50 tahun di dunia ini. Berapa banyak yang kita rebut subsidi daripada amal-amal murah yang Allah berikan kepada kita. Berapa banyak yang telah kita sia-siakan emas-emas yang besar. Berapa banyak yang kita sia-siakan permata-permata yang berharga, amal-amal yang murah. Sementara kita rebut, yaitu kebutuhan jasmani, saka-saka murah, beras-beras murah, gas-gas subsidi, minyak subsidi, yang semuanya itu akan sirna di hadapan kita hanya untuk makan beberapa saat. Banyak waktu yang kita buang-buang hari ini. Begadang-begadang sampai jam 12 malam, sampai tengah malam, orang menunggu. Padahal hanya untuk mendapatkan kebutuhan 1 hari 2 hari. Tetapi amal murah ini bukan kebutuhan 1 hari 2 hari. Amal murah ini juga kebutuhan seumur hidup kita, ratusan ribu di masa yang akan datang. Ratusan ribu tahun setelah kita meninggal dunia nanti. Inilah amal-amal murah yang sedang kita simpan di hari ini sebagai sesuatu yang bisa mendukung dan membawa kita kepada kebahagiaan yang selama-lamanya. Inilah penyakit umat Islam yang sebenarnya. Mungkin menyenang rezeki dibagi di masa anak-anak budaya yang mendukung kita bawa ke sini, kita bawa mereka. Walau harus menunggu, jamaah itu tidak perlu menunggu. 10 menit selesai dia berjalan langsung berangkat. Tidak mesti antri berjam-jam. Tetapi masih di antara kita yang sangat sedikit kita rebut hal itu. Seandainya kita menghitung masih ke masing, hari ini tidak menjadi masalah. Anak kita menjadi penjahat tidak menjadi persoalan dalam hidup kita. Kita tidak pernah berjamaah bertahun-tahun tidak menjadi persoalan dalam hidup kita. Anak kita tidak menjadi orang-orang baik, tidak sembahyang, tidak ibadah kepada Allah, tidak menjadi persoalan. Kadang-kadang kita masih terus-menerus Allah tambahkan harta kepada kita. Tetapi kapan ini menjadi sebuah persoalan bagi kita? Setelah kita ditanam di perkuburan-kuburan. Orang tua kita yang telah meninggal hari ini, apa yang mereka lakukan, apa yang mereka abaikan, mereka hari ini menjadi sebuah persoalan. Persoalan yang akan terjadi di masa yang akan datang, dia tidak akan pernah sirna, tidak akan pernah hilang, tetapi persoalan itu akan terus menerus sampai hari akhirat nanti, sampai nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku sekalian yang seiman dan yang seagama, maka inilah yang perlu kita perhatikan dalam hidup kita. Maka perbanyaklah selawat kepada Rasulullah, cintailah syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perbanyaklah mengumpulkannya untuk mencintai Nabi kita Nabi Muhammad. Sangat sedih kalau seandainya kita membuka sejarah Rasulullah, bagaimana perjuangan beliau. Sebegitu kasih sayangnya Rasulullah terhadap umatnya, sebegitu sayangnya Rasulullah kepada keturunan-keturunan kita. Sebegitu sempurna syariat-syariat beliau agar kita menjadi orang-orang yang sukses di hari akhirat. Akan tetapi masih banyak di antara umat-umat Nabi Muhammad yang ingin menyia-nyiakan syariat beliau dengan begitu saja. Beliau diusir dari negerinya sendiri. Beliau meninggalkan keluarga-keluarga beliau di kota Mekah, berangkat kepada tempat yang sangat jauh. Berbagai macam tantangan persoalan yang beliau hadapi, semuanya untuk menegak syariatnya, semuanya untuk umatnya berbahagia di masa yang akan datang. Beliau mengalirkan air mata tapi tidak pernah berdosa, tidak pernah bersalah. Beliau sudah dipersiapkan surga, tapi bukan itu yang beliau harapkan, bukan hanya itu. Semuanya untuk kita. Tetapi umatnya di akhir zaman inilah yang mereka banyak menyia-nyiakan ajaran-ajaran daripada beliau. Lihat ajaran Rasulullah yang kami tinggalkan, termasuk dalam berjamaah, termasuk dalam beramal, termasuk dalam bersujud. Bahkan ada di antara umat Nabi Muhammad hari ini yang tidak sembahyang. Mereka tidak menjadi sebuah persoalan besar manusia-manusia yang meninggalkan sembahyang tariku shalah. Padahal seandainya mereka hidup di masa-masa sebelumnya, pada masa Nabi-Nabi sebelumnya, sungguh wajah mereka telah dirubah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Uronya kadang-kadang dalam rumah tangga kita, istri kita, anak-anak kita tidak sembahyang di hadapan Allah. Padahal hanya satu sembahyang yang dia tinggalkan. Seandainya kita hidup pada masa Nabi sebelumnya, sungguh muka kita telah dirubah oleh Allah menjadi muka binatang-binatang yang hina. Uronya orang-orang masih memuji kita, orang-orang masih bisa melihat kita.
Orang-orang masih senang terhadap keadaan budaya, padahal kita merupakan orang-orang yang meninggalkan syariat Rasulullah. Karena beruntung budaya umrohnya didoakan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi pernah berdoa, ya Allah, menjadikan umat dari umat-umat Nabi awal. Menjadi musibah terhadap umat seperti musibah yang pernah menimpa umat-umat Nabi awal. Maka beruntunglah hari ini kita yang menjadi umat Nabi Muhammad. Allah tidak menampakkan kejahatan budaya ulama dari dunia. Allah tidak merubah seluruh tubuh-tubuh budaya muka-muka budaya akibat meninggalkan sembahyang. Akan tetapi yang belum tentu aman budaya dikelar dari Allah di hari akhirat. Hari akhirat akan nampak semua kejahatan yang pernah budaya lakukan oleh. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Semua kejahatan-kejahatan yang dilakukan sekecil apapun, semua yang telah ditulis oleh para malaikat itu yang menjadi tanggung jawab kita. Yang ketiga, yang pertama memperbanyak selawat. Yang kedua, cintailah syariat Rasulullah SAW untuk menyelamatkan iman. Lihatlah kebutuhan-kebutuhan rohaniah. Tanamkan rasa cinta kepada anak dan keluarga kita. Yang ketiga, jangan menyakiti umat Nabi Muhammad SAW. Dengan lidah dan dengan tingkah laku dan jangan pernah menyakiti mereka. Karena Rasulullah selalu mendoakan terhadap umatnya. Bahkan Rasulullah menanggung kepedihan umatnya. Jikalau Rasulullah SAW wafat dan merasakan sakaratul maut, maka tiba-tiba wajah Rasulullah mulai memerah. Beliau teringat kepada umatnya, bertanya kepada malaikat maut, wahai malaikat maut, umatku nanti waktu meninggal seperti ini mereka rasakan kepedihan seperti apa yang aku rasakan ini, wahai malaikat maut. Apa kata malaikat maut? Ya Rasulullah, apa yang aku rasakan itu jauh lebih sedikit dibandingkan umatku nanti. Beliau berdoa, ya Allah, kepedihan sakaratul maut umatku nanti biarkanlah aku yang menanggung hari ini. Biarkanlah semuanya kepedihan mereka timpakanlah kepada aku, berikanlah kepada aku. Biarkanlah aku yang merasakan kepedihan umat-umatku nanti. Maka sebagian perawi hadis menyatakan bahwa kepedihan umat Nabi Muhammad, kepedihan sakaratul maut yang akan dirasakan oleh umat Nabi Muhammad, sebahagiannya telah diberikan kepada Rasulullah. Maka tidak ada manusia yang lebih cinta kepada umat yang lebih daripada Rasulullah SAW. Nyomban rasa cinta Nabi kepada kita. Kepedihan umat yang beliau rasakan bukan karena beliau berdosa, tetapi untuk meringankan beban daripada umatnya. Maka hanya layak bagi kita yang beronyok untuk menyakiti umat-umat beliau. Beliau selalu mendoakan agar umatnya menjadi orang-orang baik. Beliau selalu menangis di hadapan Allah agar umatnya menjadi orang-orang bahagia. Maka tidak pantas umat Nabi Muhammad hari ini melaknat umat-umat yang lain, melaknat teman-teman yang lain, melaknat umat Nabi Muhammad SAW, membenci umat-umat Nabi Muhammad SAW. Maka salah satu cara kita mendekat dengan Nabi Muhammad, cinta kepada Nabi Muhammad. Setelah kita cinta kepada syariatnya, setelah kita banyak berselawat kepadanya, cintailah umatnya. Jangan pernah menyakiti umat Rasulullah SAW. Hari-hari kita